Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini kita akan membahas tentang apa itu anabolisme. Sebelum kita mempelajari anabolisme lebih lanjut, langkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita dapat bisa bermanfaat bagi kita semua. Doa mulai. Selesai. Pada pertemuan kemarin kan kita sudah membahas tentang apa itu katabolisme karbohidrat. Di mana katabolisme karbohidrat kan ada dua jenis, yaitu respirasi aerob sama respirasi anaerob. Di mana katabolisme tersebut yaitu sama-sama dari dua jenis tersebut menghasilkan energi, yang mana dalam prosesnya itu sendiri berbeda antara respirasi aerob sama respirasi anaerob sendiri. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas anabolisme. Anabolisme sendiri itu kebalikan dari katabolisme. Anabolisme itu merupakan suatu proses penyusunan zat dari senyawa sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Akan berbeda kalau jika kita melihat pengertian katabolisme kemarin, itu proses penyusunan zat dari senyawa kompleks diubah menjadi senyawa yang lebih sederhana. Proses tersebut berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Proses anabolisme yang memerlukan energi. Energi ini bisa berupa energi panas, cahaya, atau energi kimia. Jika anabolisme tersebut memerlukan energi cahaya, ini disebut dengan fotosintesis. Namun jika energi yang digunakan yaitu energi kimia, maka disebut dengan kemosintesis. Sebelum lebih lanjut, ini ada pertanyaan. Coba pikirkan, jika Anda pernah memasuki suatu daerah hutan atau jalanan yang memiliki pepohonan rindang, tentu Anda akan merasa segar pada siang hari yang panas. Namun jika Anda melewati bagian yang gundul atau tidak ada pepohonan sama sekali, Anda akan lebih mudah gerah. Mengapa hal itu bisa terjadi? Hal tersebut bisa terjadi karena pohon itu mengandung manfaatnya yang luar biasa. Untuk mengetahui dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita akan mempelajari lebih lanjut. Dalam kasus tadi itu terdapat salah satunya yaitu terdapat peristiwa fotosintesis dalam tumbuhan. Fotosintesis itu sendiri yaitu berasal dari kedua kata, yaitu kata foton yang artinya cahaya, sedangkan sintesis yaitu artinya penyusunan. Jadi fotosintesis itu merupakan suatu proses penyusunan bahan organik atau karbohidrat dari air dan karbon dioksida dengan bantuan energi cahaya matahari. Proses ini hanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki klorofil saja. Klorofil itu yaitu merupakan suatu pigmen yang berfungsi sebagai penangkap cahaya atau penangkap energi cahaya matahari. Jadi fotosintesis merupakan transformasi energi dari energi cahaya matahari yang telah dikonversi menjadi energi kimia yang terikat dalam molekul karbohidrat. Untuk lebih jelasnya, proses ini berlangsung melalui reaksi ini. Karbon dioksida ditambah air dengan bantuan energi cahaya matahari yang kemudian diserap oleh klorofil, maka akan menghasilkan karbohidrat dan juga oksigen. Proses reaksi ini mengalami reduksi yang dimana CO6CO2 menjadi C6H12O6. Untuk perangkat fotosintesis itu ada 3, yaitu kloroplas, cahaya matahari, dan klorofil. Kloroplas sendiri itu merupakan suatu organel sel bermembran yang hanya ditemukan
pada sel tumbuhan. Nah, kloroplas berasal atau terdapat di dalam batang daun atau mesofil, dan juga dapat merupakan pada bagian-bagian lain seperti batang dan ranting yang berwarna hijau. Kloroplas hanya ditemukan pada mesofil saja, ingat itu di garis bawah ya. Nah, bagian setiap sel mesofil dapat mengandung 10 hingga 100 butir kloroplas. Kloroplas sebagai tempat klorofil berada menggunakan organ yang utama di alam proses fotosintesis. Dalam proses fotosintesis, jika dilihat kita menggunakan proses SM, scanning elektron mikroskop, dapat diamati, yaitu bentuk dari kloroplas itu yaitu berlembar-lembar dan dibungkus oleh membran. Bagian di sebelah dalam memiliki membran yang dinamakan stroma yang berisi enzim-enzim yang diperlukan untuk proses fotosintesis. Nah, di bagian itu tersebut juga terdapat lembar yang saling berhubungan tilakoid atau beberapa tilakoid berkebut membentuk suatu tumpukan yang disebut dengan grana. Nah, ini struktur dari kloroplas itu sendiri. Struktur dari kloroplas itu yang pertama pipi, panjang rata-rata 7 mm dan lebar 3-4 mm. Nah, terdapat dua membran, yaitu stroma dan lamella. Pada membran terdapat lapisan layar. Nah, kloroplas sendiri itu memiliki struktur kloroplas yaitu pipih, panjang rata-rata 7 mm dan lebar 3-4 mm. Terdapat juga dua membran, yaitu stroma dan lamella. Pada membran terdapat lapisan lipid layer yang mengandung protein intrinsik dan enzim stroma. Stroma itu terdapat di membran luar yang melingkupi fluida. Lamella yaitu membran di dalam. Membran bagian dalam terlipat berpasangan. Lamella akan membesar membentuk gelembung pipi yang terbungkus membran yang disebut tilakoid. Tumpukan tilakoid ini disebut dengan grana. Nah, kloroplas tersebut juga mengandung klorofil dan beberapa karotenoid. Nah, klorofil itu yaitu untuk menghasilkan warna hijau, sedangkan karotenoid itu untuk menghasilkan warna kuning atau merah. Nah, di struktur yang lain terdapat dua fraksi, yaitu grana yang mengandung pigmen fotosintetik dan stroma yang tidak mengandung enzim-enzim. Nah, untuk lebih jelasnya yaitu ini gambar ini. Nah, stroma tadi yaitu ini. Kemudian tilakoid yaitu ini. Struktur tilakoid yaitu bagian membran dalam yang mempunyai fungsi sebagai tempat reaksi terang. Itu fungsi dari tilakoid, dan juga berperan untuk menangkap cahaya matahari guna fotosintesis. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa tilakoid itu merupakan sebuah lipatan membran dalam bentuk seperti tumpukan piringan-piringan yang saling berhubungan loh. Ini yang dimaksud tilakoid. Nah, kemudian yaitu granum. Nah, kumpulan dari granum yaitu disebut dengan grana. Ini granum. Nah, granum ini selubung tangkai penghubung tilakoid. Ini. Atau juga biasa granum itu merupakan bagian dari kumpulan tilakoid yang bertumpuk-tumpuk bagaikan uang logam. Granum itu sendiri yaitu sistem membran yang mempunyai fungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi terang fotosintesis. Nah, granum sama tilakoid itu sendiri yaitu sama pengertiannya. Ini envelope dan sebagainya. Nah,
Selain dari kloroplas tersebut juga perangkat fotosintesis yaitu ada cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ini merupakan sumber energi alami yang digunakan pada fotosintesis. Nah, cahaya matahari ini merupakan sumber energi alami yang digunakan pada fotosintesis. Nah, cahaya matahari tersebut memiliki berbagai spektrum warna. Nah, setiap spektrum warna memiliki panjang gelombang tertentu. Setiap spektrum warna memiliki pengaruh terhadap proses fotosintesis. Misalnya, sinar yang efektif dalam proses fotosintesis yaitu merah, ungu, biru, dan jingga. Nah, kenapa sinar hijau itu tidak termasuk sinar efektif? Nah, karena daun yang terlihat hijau oleh mata bukan karena spektrum warna hijau tersebut, melainkan karena dipantulkan oleh pigmen fotosintesis. Nah, sinar inframerah berperan dalam fotosintesis dan berfungsi juga meningkatkan suhu lingkungan. Ini bisa dilihat ini kan di dalam kloroplas terdapat klorofil sama karotenoid. Nah, klorofil itu ada yang berperan dalam fotosintesis itu ada dua, banyak sih, tapi yang lebih banyaknya itu ada dua, yaitu klorofil A sama klorofil B. Nah, ini juga salah satu klorofil, itu klorofil F. Nah, pada gambar tersebut, diagram ini kalian bisa lihat klorofil A ini memiliki suhu berperan optimum jika pada panjang gelombang antara ungu 380 sampai 400 hingga warna ini mau ke biru ini untuk klorofil A. Biru ini memiliki panjang gelombang 435 sampai 520. Nah, kemudian lagi ke samping ini sampai ini dan berperan aktif kembali pada spektrum warna merah. Nah, kemudian klorofil B. Klorofil B bisa dilihat ini di warna hijau. Nah, klorofil B ini memiliki panjang gelombang atau berperan efektif dalam panjang gelombang ini antara ungu sampai dengan biru juga, dan akan aktif kembali pada warna jingga, kuning hingga jingga. Ini mendekati hijau juga. Klorofil B ini juga masih bisa efektif. Nah, untuk karotenoid ini hanya pada panjang gelombang antara ini 400 hingga sini 550-an. Nah, untuk karotenoid ini serapan maksimumnya itu pada warna biru dan ungu. Nah, masing-masing warna kan memiliki panjang gelombang, masing-masing spektrum warna kan memiliki panjang gelombang tersendiri. Untuk ungu sendiri itu memiliki spektrum warna panjang gelombangnya yaitu antara 380 hingga 400. Kemudian untuk warna nila itu sekitar 430 sampai 470 nanometer. Untuk biru 435 hingga 520. Untuk hijau yaitu panjang gelombangnya yaitu antara 520 hingga 565. Untuk kuning 565 sampai 590 nanometer. Untuk jingga 590 sampai 625 nanometer, dan yang terakhir yaitu warna merah itu memiliki panjang gelombang 625 hingga 740. Nah, dari sini
Bisa dipahami? Apakah ada pertanyaan? Jika seumpama ada, nanti bisa ditanyakan di Google Classroom, melalui via Google Classroom. Udah, silakan bertanya sebanyak-banyaknya. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ita Bumia. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila selama penjelasan tadi terdapat kesalahan. Saya pribadi memohon maaf. Nah, sebelum dilanjutkan oleh Bumia, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik kelas 12 IPA 2? Dimanapun kalian berada, saya berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang anabolisme karbohidrat, yang mana tadi sudah dijelaskan tentang pengertian anabolisme, pengertian fotosintesis, pengertian dan struktur kloroplas, dan peranan cahaya matahari di dalam fotosintesis. Nah, poin yang akan saya bahas di sini yaitu yang pertama tentang klorofil. Yang mana klorofil di sini meliputi fungsi dan peranan klorofil pada tumbuhan. Yang kedua yaitu reaksi terang. Nah, reaksi terang di sini meliputi reaksi siklik. Sebelum melanjutkan ke pembahasan klorofil, apakah sudah ada yang tahu pengertian klorofil itu apa? Nah, jika masih ada yang belum tahu pengertian klorofil itu apa, mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama yaitu klorofil. Nah, klorofil merupakan pigmen fotosintesis yang paling utama, yang mana klorofil ini dapat menyerap cahaya merah, orange, biru, dan ungu dalam jumlah yang banyak. Sedangkan cahaya yang berwarna kuning dan hijau itu diserap dalam jumlah sedikit. Mengapa cahaya kuning dan hijau itu diserap dalam jumlah sedikit? Karena nantinya cahaya kuning dan hijau itu akan dipantulkan sehingga klorofil itu tampak berwarna hijau. Nah, pada tumbuhan ini terdapat dua pusat reaksi fotosintesis yang berbeda, yaitu fotosintesis 1 dan fotosintesis 2. Nah, keduanya ini dibedakan berdasarkan kemampuannya dalam menyerap cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda. Nah, perbedaan kemampuan ini disebabkan oleh perbedaan kombinasi antara klorofil A dan klorofil B. Nah, perbedaan kombinasi antara klorofil A dan klorofil B ini sangat berpengaruh terhadap panjang gelombang yang diterima oleh klorofil. Nah, fotosintesis 1 ini dapat menerima cahaya dengan panjang gelombang yang diterima antara 680 sampai 700 nanometer. Nah, sedangkan fotosintesis 2 ini dapat menerima cahaya dengan panjang gelombang antara 340 sampai 680 nanometer. Nah, adapun peranan utama klorofil yaitu untuk menyerap energi cahaya yang akan digunakan dalam proses yang disebut fotosintesis, yaitu proses di mana tanaman, ganggang, dan beberapa bakteri itu mengubah energi cahaya yang berasal dari matahari menjadi energi kimia. Nah, ini merupakan contoh dari klorofil atau gambar dari klorofil. Klorofil ini terdapat pada daun yang ada di tumbuhan. Nah, fotosintesis hanya akan terjadi pada tumbuhan yang memiliki klorofil. Jika tidak memiliki klorofil, maka tidak akan berlangsung yang namanya proses fotosintesis. Adapun fungsi klorofil pada tumbuhan yaitu untuk menyerap cahaya matahari lalu mentransfernya melalui tumbuhan selama proses fotosintesis. Nah, klorofil pada tumbuhan ini ditemukan di dalam tilakoid pada kloroplas. Nah, klorofil menggunakan sinar matahari untuk membuat gula. Nah, hal ini merupakan zat kunci dalam kloroplas yang merupakan sentral dengan produksi pangan dari sel tumbuhan.
Nah, sinar matahari yang mengenai kloroplas pada tumbuhan nantinya akan diserap oleh klorofil lalu digabungkan dengan karbon dioksida dan juga air untuk membuat glukosa atau gula. Nah, proses ini juga menciptakan oksigen yang digunakan oleh hewan dalam respirasi mereka sendiri. Selanjutnya yaitu peranan klorofil pada tumbuhan. Nah, peranan klorofil pada tumbuhan di sini selain memberikan tanaman warna hijau, klorofil juga sangat penting untuk proses fotosintesis karena membantu menyalurkan energi yang berasal dari sinar matahari menjadi energi kimia. Nah, dengan proses fotosintesis ini, klorofil akan menyerap energi dan kemudian mengubah air dan juga karbon dioksida itu menjadi oksigen serta karbohidrat. Adapun mekanisme fotosintesis di sini meliputi dua tahap reaksi, yang mana yang pertama yaitu reaksi terang dan yang kedua yaitu reaksi gelap. Nah, reaksi terang di sini membutuhkan sinar matahari atau cahaya, sedangkan reaksi gelap itu tidak membutuhkan sinar matahari atau cahaya. Adapun penjelasan tentang reaksi terang itu merupakan salah satu langkah dalam fotosintesis untuk mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Nah, reaksi terang ini berlangsung di dalam gerhana. Nah, cahaya juga memiliki energi yang disebut dengan foton. Nah, jenis pigmen klorofil berbeda karena pigmen tersebut hanya dapat menyerap panjang gelombang dengan besar energi foton yang berbeda. Nah, klorofil di sini berfungsi menangkap foton dari cahaya matahari dan mengubahnya menjadi energi penggerak elektron. Nah, pada proses ini terjadi pemecahan molekul air oleh cahaya sehingga dilepaskan elektron, hidrogen, dan oksigen. Nah, proses ini dinamakan dengan fotolisis. Pada reaksi terang ini terdapat dua reaksi, yaitu yang pertama reaksi siklik, yang kedua yaitu reaksi non-siklik. Nah, pada reaksi siklik di sini hanya menggunakan satu fotosistem, yaitu fotosistem 1. Yang mana elektron dari fotosistem 1 ini direcycle yang nantinya akan menghasilkan ATP atau mensintesis ATP. Nah, sudah jelas contohnya yang terdapat pada gambar, yang mana pada fotosistem 1 P700 itu terjadi perputaran elektron yang dihasilkan dan ditangkap oleh akseptor. Nah, sebagai hasil dari reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, elektron yang dieksitasikan oleh P700 akan dipindahkan ke setiap akseptor hingga akhirnya kembali ke sistem P700 lagi. Nah, beberapa akseptor yang terlibat dalam proses ini yaitu yang pertama viridoksin, yang kedua itu plastoquinon, yang ketiga yaitu sitokrom atau kompleks sitokrom, yang keempat yaitu plastosianin. Nah, pada proses ini menghasilkan ATP sebagai hasil penambahan elektron pada ADP atau dikenal dengan sebutan fotofosforilasi. Nah, perputaran elektron pada fotosistem ini disebut dengan fosforilasi siklik. Nah, fotosistem 1 ini pada umumnya ditemukan pada bakteri atau mikroorganisme autotrof lainnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi anabolisme karbohidrat. Nah, jika masih ada yang kurang dipahami, mari kita diskusikan di Google Classroom. Dan juga jangan lupa untuk minggu depan itu dipelajari reaksi non-siklik, reaksi gelap, dan juga faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Semoga ilmu yang didapat pada hari ini barokah dan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.